Sistem ekonomi. Sistem ekonomi digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terdapat pada bidang ekonomi. Masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh setiap manusia adalah bagaimana memilih cara dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya ekonomi yang jumlahnya relatif terbatas. Pilihan tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya relatif tak terbatas sebaik mungkin. Bersumber pada masalah yang mendasar ini, maka muncul 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama ada what, artinya barang dan jasa apa yang dapat dihasilkan dan berapa jumlahnya. Kemudian yang kedua ada how, maksudnya bagaimana cara untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Yang terakhir for whom, artinya untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan dan bagaimana cara pendistribusiannya. Bagi setiap negara, jawaban atas 3 masalah pokok perekonomian tadi ditentukan oleh sistem ekonomi yang dianut negara yang bersangkutan. Maka dari itu, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai salah suatu cara untuk mengatur atau mengorganisasikan segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Sejauh ini, sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara di dunia dapat dibedakan menjadi 4 sistem. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Yang kedua ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang ketiga ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Setiap sistem ekonomi ini memiliki ciri-ciri tersendiri, sehingga dapat dibandingkan dari segi kelebihan dan kelemahan antara satu sistem dan sistem lainnya. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ini biasanya memiliki hubungan erat dengan tradisi dan adat istiadat. Umumnya, negara yang tergantung dengan sektor pertanian atau agraris masih menerapkan sistem ekonomi tradisional. Dalam sistem ini, pola produksi, distribusi, dan konsumsi masih bersumber pada pengetahuan yang telah dianut dari masa ke masa dan sudah melekat di tengah masyarakat. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam jangka pendek. Umumnya, masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi ini merupakan masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja dan masih melakukan sistem pertukaran barang atau barter. Kemudian, pada sistem ini produksi dan distribusi juga terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional antara lain: 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. 2. Alat atau teknologi masih secara sederhana. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Masih terikat tradisi atau adat istiadat. Dan yang terakhir, perekonomian masih bertumbuh pada sektor agraris atau pertanian. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem yang di dalamnya memberikan kebebasan penuh kepada rakyat atau masyarakat dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Umumnya, masyarakat di suatu negara yang menganut sistem ini memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas dan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Semua orang yang ada dalam sistem ini berhak memutuskan segala hal yang berkaitan dengan ekonomi mereka sendiri. Sedangkan dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi liberal menganut sistem ekonomi pasar dan saling menjunjung tinggi hak milik pribadi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal antara lain: yang pertama, harga akan dibentuk di pasar bebas, dengan salah satu faktor penentu harga pasar adalah adanya kompetisi atau persaingan antar produsen.
Yang kedua, adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing antar produsen. Yang ketiga, campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas dalam mengintervensi urusan perekonomian atau bisnis yang sedang berjalan. Yang keempat, produsen bebas memiliki alat produksinya sendiri. Yang kelima, segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip mencari keuntungan atau laba yang sebanyak-banyaknya. Contoh-contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat, Jepang, dan berbagai negara di benua Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang telah ditentukan. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi ini sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah merupakan unit pembuat keputusan tunggal. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memutuskan faktor-faktor produksi, kebutuhan masyarakat, dan keinginan masyarakat yang harus dipenuhi. Sehingga dalam negara dengan sistem perekonomian ini, pemenuhan akan kebutuhan barang dan jasa didasarkan atas keputusan bersama. Selain itu, pada sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki dan menguasai semua sarana produksi, baik itu tanah maupun modal, sekaligus mengatur secara langsung semua operasi perusahaan di berbagai sektor industri. Kemudian ciri-ciri sistem ekonomi komando antara lain: 1. Semua alat produksi dikuasai oleh negara dan penguasaan atas aset ekonomi seperti sumber daya alam merupakan kepemilikan bersama. 2. Peran pasar sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi digantikan dengan cara pengesahan kebijakan atau rationing. 3. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Yang terakhir, inisiatif dan hak milik perorangan atau swasta dibatasi. Contoh-contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi ini ada Tiongkok atau China, kemudian Rusia, dan Korea Utara. Sistem ekonomi campuran atau yang dikenal dengan istilah dual ekonomi, sebab mengkombinasikan antara dua sistem, yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal dan sistem ekonomi komando atau terpusat. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta bekerja sama untuk mengelola sumber daya yang ada. Pemerintah mengakui hak milik perorangan atau swasta, akan tetapi dengan catatan tidak merugikan bagi kepentingan umum. Pemerintah berperan dalam memberikan batasan dan dapat melakukan intervensi pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh swasta dengan membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran antara lain: pemerintah menguasai sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian pihak pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya, individu bebas membentuk kegiatan usaha sesuai dengan kemampuan mereka dan lebih mementingkan kepentingan umum. Dan yang terakhir, kemungkinan monopoli pada sistem ini sangat minim karena pihak swasta diakui sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran adalah Indonesia, Malaysia, India, dan sebagainya.